Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya sayyidul mursalin la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang kami hormati segenap mahasantri Pondok Pesantren Bina Insani dan para pendengar setia Bina Insani Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lain, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa kekurangan sedikit apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang penuh dengan keindahan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kultum virtual hari ini, izinkanlah saya, Andika Safrida Firdaus, selaku pemandari, akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan ikhtiar dan takdir. Apa sih itu ikhtiar dan takdir, dan bagaimana hubungan antara keduanya? Marilah kita membahas lebih dalam lagi. Ikhtiar dalam bahasa Arab artinya adalah memilih. Maksudnya adalah memilih pilihan terbaik dari semua pilihan yang ada. Lalu takdir. Takdir merupakan sebuah ukuran, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Dalam firman Allah ayat kedua surat Al-Furqan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah menciptakan suatu makhluk, kemudian Allah memberikan ukuran dan ketetapan kepada setiap makhluknya. Contoh, bumi mengelilingi matahari, api panas, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun demikian. Manusia telah diberikan ketetapan takdir dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum kita dilahirkan telah diberi ketetapan dalam Lauhil Mahfuz tersebut. Dan ketetapannya ini ada yang sifatnya bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Contoh yang bisa diubah adalah kaya atau miskin, sukses atau gagal, dan lain sebagainya. Lalu yang tidak bisa diubah adalah kematian, lahir. Kita lahir dari rahim siapa, kita mati kapan, itu kita tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa memilih. Yang bisa kita pilih adalah kita mati dalam keadaan beriman atau kafir. Kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Itu bisa kita ubah
menurut amal perbuatan kita selama di dunia. Kemudian kita berbicara tentang takdir yang bisa diubah. Contoh, kaya atau miskin. Saya ambil perumpamaan. Ada seorang pemulung yang hidup dalam keadaan miskin, tapi dia menyadari bahwa kehidupan ini bisa diubah, nasibnya bisa diubah. Kemudian dia berusaha bekerja dengan lebih giat lagi. Dia berusaha untuk mendaftarkan dirinya dalam sebuah perusahaan, dan singkat cerita dia menjadi orang yang kaya. Nah, bisa kita cerna bahwa manusia itu diberikan kekuatan, diberikan akal, diberikan tubuh yang sehat, diberikan kemampuan yang lain yang saya kira tidak semua makhluk Allah diberikan keistimewaan seperti manusia. Dan untuk itu manusia diharuskan untuk berusaha, berikhtiar, memilih jalan hidup yang terbaik. Namun pandangan manusia tentang takdir itu seakan-akan tertutupi oleh hukum sebab akibat. Contoh, apabila saya bekerja dengan giat, saya akan menjadi sukses, saya akan menjadi kaya dan sebagainya. Kemudian setelah saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dengan sebab akibatnya itu. Dalam hal ini diperlukan syukur. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita menjadi tenang, bahwa setelah kita berusaha, ternyata ketetapan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berputus asa, malah hati kita menjadi enak, menjadi mutmain. Saya pernah mendengar atau membaca sebuah tulisan yang berbunyi, sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Jadi semangat itu tidak bisa merobohkan dinding-dinding takdir. Dalam hal ini kita meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir kita cuman segitu, ya sudah, berarti kita diharuskan untuk bersyukur supaya tidak kufur seperti itu. Baik, sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.